terkait dengan alat bukti elektronik dengan dihubungkan dengan kekuatan pembuktiannya, ya. Bagaimana ini? Ya. Apakah di dalam alat pidana dia memiliki kekuatan pembuktian bebas atau seperti apa? Kalau di perdata, bagaimana alat bukti elektronik ini? Apakah memiliki kekuatan pembuktian yang sama seperti halnya di dalam pidana? Apakah setiap alat bukti elektronik ya yang disajikan persidangan itu selalu harus didukung dengan digital forensik? Apakah di perdata diperlukan juga digital forensik? Saat ini, siapa saja atau syaratnya apa tuh bisa jadi seorang ahli digital forensik? Ya. Podium Podcast Ditjen Badilum bersama Bapak Dwi Sugiarto, Hakim Justisial, Asisten pada Yang Mulia Ketua Kamar Pidana. Kali ini bersama saya Budi Haryanto, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri. Kita bincang-bincang Pak Dwi ya, terkait dengan alat bukti elektronik. Kalau saya melihat kurikulum vitae-nya Pak Dwi ini, Pak Dwi juga selain sebagai Hakim Justisial juga sebagai mentor narasumber di Balitbang Diklat Kumdil, betul ya Pak Dwi ya? Kalau saya lihat itu mentor atau trainer di komputer forensik maupun di penerimaan bukti elektronik. Ya, sehingga pas lah untuk kali ini kalau kita bincang-bincang tentang alat bukti elektronik. Ya, baik. Apa sih sebenarnya itu alat bukti elektronik dan diatur di mana itu, Pak Dwi? Baik, terima kasih Pak Budi Haryanto, Wakil Ketua PN Kediri. Kalau bicara tentang bukti elektronik atau itu diatur di mana dan seterusnya, pertama kita tentu akan melihat ini Mas Budi, perkembangan regulasi kita itu dulu bermula dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97 tentang dokumen perusahaan. Itu awal mulanya ya, karena komputer itu kan selalu berubah, dinamis dan seterusnya. Jadi itu regulasi kita mengakomodir bukti elektronik itu awalnya di Undang-Undang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97. Di situ dikatakan bahwa dokumen perusahaan yang disimpan dalam mikrofilm atau media penyimpan lainnya adalah bukti atau alat bukti yang sah. Nah, itu awalnya, di tahun 97. Itu masuk dalam regulasi kita. Kemudian berjalan seiring dengan waktu, tahun 99 kita tahu ada Undang-Undang 3199, kemudian diubah 2001, pasal 26A itu kan bukti elektronik itu bagian dari perluasan alat bukti petunjuk. Nah, baru belakangan ada Undang-Undang TPPU, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Tapi sebelum Undang-Undang TPPU itu kan awal kali kan ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, diperbaiki 25 2003, akhirnya menjadi Undang-Undang TPPU Nomor 8 Tahun 2010. Di situ awalnya. Kemudian sebelum 2010 itu titik tonggaknya ya pada Undang-Undang ITE itu akhirnya diakomodir di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Di situ dikenal tentang apa itu bukti elektronik, di mana ada informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya. Nah itu dari sisi regulasinya. Jadi walaupun pertanyaannya Mas Budi tanya soal definisi, tapi saya tanya justru saya jawab regulasinya dulu lah. Kalau bicara apa itu bukti elektronik, tentu kita kembali ke awalnya. Bukti elektronik adalah bukti sekelompok bukti baik berupa informasi atau dokumen yang menggunakan atau dengan sarana elektronik atau sistem elektronik. Mengapa? Karena bukti itu selalu diolah, disimpan, ditransmisikan dengan menggunakan sarana elektronik. Itulah bukti elektronik. Itu yang membedakan dengan bukti konvensional. Kalau di bukti konvensional, bukti itu apa? Bukti kan sesuatu yang menerangkan kejadian atau keadaan. Peristiwanya masa lalu, minta supaya dijelaskan dengan alat bukti, makanya alat itu instrumen. Nah, kalau kita kembali ke apa itu alat bukti elektronik, ya alat yang bisa menjelaskan keadaan dengan menggunakan sistem elektronik atau bersumber dari sistem elektronik. Itu kira-kira ke sana Mas. Baik. Ini ya. Terkait dengan bukti elektronik tersebut, bagaimana kaitannya dengan penanganan perkara pidana atau perdata hal ini? Terkait dengan tadi disebutkan oleh Pak Dwi tadi, di dalam perkara TPPU,
atau tipikor dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan besar saat ini tentu ada alat bukti elektronik tersebut. Bagaimana? Ya, baik. Itu bicara penanganan perkara dengan menggunakan alat bukti elektronik. Memang dulu itu awal-awal bukti elektronik ya, sejak Undang-Undang ITE apa segala macam itu memang biasa diskusi-diskusi perdebatan soal kedudukan eksistensi bukti elektronik sendiri itu memang ya banyaklah menimbulkan kasanah-kasanah diskusi ilmiah kan begitulah. Tapi dengan ditegaskan pada pasal 5 Undang-Undang ITE itu sejatinya menegaskan bahwa kedudukan bukti elektronik itu ya berdiri sendiri sebagai perluasan dari alat bukti yang ada. Nah, makanya di situ disebutkan sebagai alat bukti merupakan perluasan alat bukti dari hukum acara yang berlaku. Nah, kalau dikatakan hukum acara yang berlaku, tentunya tidak hanya hukum acara pidana, bisa acara perdata. Oleh karena itu, bukti elektronik sejatinya bisa juga masuk dalam lapangan pidana, masuk dalam lapangan perdata, yang artinya dalam konteks hakim pidana ataupun hakim perdata bisa menggunakan bukti elektronik itu. Bahkan di lingkungan peradilan lain, misalnya peradilan agama, yaitu juga bisa menggunakan alat bukti elektronik. Nah, peradilan agama itu kan basicnya juga hukum perdata kan begitu. Kalau misalnya lingkungan peradilan militer, yang basicnya pidana militer, pidana juga bisa menggunakan bukti elektronik. Meskipun secara kompetensinya kan berbeda-beda, Mas Budi. Jadi kompetensi peradilan umum, peradilan agama, bahkan tata usaha negara, termasuk juga peradilan militer. Nah, itu ditegaskan di mana? Kita merefernya ke Undang-Undang ITE. Karena di situ ditegaskan bahwa ini bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara. Kan begitu. Oke. Kalau perluasan alat bukti sesuai dengan hukum acara, berarti perluasan apa yang disebutkan kalau di perkara pidana yang tercantum dalam pasal 184 KUHP, gitu ya. Ada 5 di situ, ini perluasannya. Nah, kalau terkait dengan alat bukti elektronik, dengan dihubungkan dengan kekuatan pembuktiannya, ya, bagaimana ini? Apakah di dalam alat pidana dia memiliki kekuatan pembuktian bebas atau seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Mas Budi, menarik ini memang. Nah, sebelum ke sana, menyambung yang saya sampaikan tadi bahwa karena ini sebuah perluasan, walaupun ada undang-undang yang menyatakan ini perluasan bukti petunjuk. Jadi memang satu-satunya undang-undang antara lain undang-undang tipikor tadi. Kalau di 2001 pasal 26 itu kan perluasan bukti petunjuk. Tetapi ketika dilihat historisnya undang-undang itu, artinya di 2001 bergeser kemudian 2008 kan artinya ada politik hukum yang berbeda. Nah, di politik hukum belakangan dikatakan bahwa ini kedudukannya sebagai perluasan alat bukti yang berdiri sendiri. Dan nanti saya jawab juga pertanyaannya Mas Budi, namun ini supaya lebih tegas dulu, karena di Undang-Undang ITE itu dikatakan bahwa ini merupakan perluasan alat bukti dan itu dianggap sebagai sah, ya tentu itu menjadi suatu alat bukti kan begitu. Berarti dia kedudukannya sebagai perluasan alat bukti memiliki kekuatan bukti yang sama dengan 5 yang ada di dalam KUHP tersebut. Ya, jadi karena kekuatan pembuktian karena sudah dijamin di pasal 5 dan pasal 6 itu sepanjang terpenuhi syarat-syarat formil dan material bukti elektronik, maka ya konsekuensi logisnya tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai sebuah alat bukti, alat untuk menerangkan sebuah keadaan yang kebetulan bersumber dari sistem elektronik. Kira-kira begitu Mas Budi? Ya. Itu di pidana. Kalau di perdata, bagaimana alat bukti elektronik ini? Apakah memiliki kekuatan pembuktian sama seperti halnya di dalam pidana sehingga mengikat hakim selayaknya kalau di perdata itu ada sumpah dan pengakuan, atau bagaimana? Ya, karena konsekuensi sebagai perluasan menurut hukum acara perdata sudah menjelaskan secara limitatif alat bukti yang tadi, mulai dari surat, kemudian saksi, sumpah, pengakuan, dan seterusnya itu. Nah, ini berarti harus diakui sebagai sah karena perluasan dari hukum acara. Sehingga kedudukan, pembuktian, nilai bukti baik dalam lapangan pidana perdata tetap sama karena ini sebuah regulasi yang diatur oleh undang-undang. Dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016. Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik terkait dengan pasal 31 dihubungkan dengan pasal 5-nya tersebut? Ya. Kalau kita lihat maksudnya putusan MK itu kaitannya dengan isu penyadapan itu intersepsi atau tapping dan seterusnya itu. Ya, isu penyadapan itu memang harus dibatasi dalam konteks penegakan hukum dan atas permintaan dari instansi penegak hukum. Dalam ini bisa penyidik atau penuntut umum ataupun oleh pengadilan kan begitu. Jadi maksudnya itu justru diluruskan
tidak hanya sekedar orang bisa langsung menyadap ataupun merekam, tetapi harus dalam konteks penegakan hukum. Tapi lagi-lagi sebelum ke sana Mas Budi, kita juga perlu melihat sebenarnya ruang lingkup bukti elektronik itu kemana aja, supaya pembicaraan kita makin enak lah ya. Jadi kita bicara bukti elektronik, tapi sebenarnya ujungnya kemana? Karena tadi undang-undang mengatakan ada 3 nomenklatur. 1 itu informasi elektronik, 2 itu adalah dokumen. Makanya kalau Mas Budi melihat regulasi kita, baik dari saya sebut mulai dokumen perusahaan, Tipikor, TPPU, narkotik, TPPO, kan begitu. Ada juga di TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Ya, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 itu ada bahwa ini masih menyebut sebagai tadi informasi elektronik, dokumen, rekaman segala macam. Tetapi belakangan regulasi yang terbaru kalau Mas Budi lihat di Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, di situ malah lebih eksplisit bahwa alat bukti dalam perkara ini di samping menurut KUHP juga alat bukti lain, yaitu di situ disebut informasi elektronik, dokumen elektronik, kan gitu ya. Jadi memang wujud daripada bukti elektronik itu kan 3, informasi dan dokumen, ya, kemudian yang ketiga adalah hasil cetak. Nah, untuk itu di mana sumbernya, ruang lingkupnya, itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Pertama bersumber dari komputer. Nah, komputer itu kan sebuah device. Di situ kan kalau kita lihat masuk ke dalam, ya device itu terdiri dari berbagai komponen-komponen. Nah, di situ bersaranglah sumber bukti elektronik, termasuk di media penyimpan. Ya, gampangnya flash disk, hard disk, dan seterusnya. Itu kan media penyimpan. Itu dari kelas pertama. Lalu ditemukan bukti elektronik lagi di mana? Itu di jaringan. Kita sering menggunakan internet, wifi segala macam. Nah, itu ada bukti elektronik di situ. Di jaringan itu kan ada semacam metadata atau informasi elektronik yang dapat menjelaskan, menerangkan sebuah keadaan. Kita terhubung jaringan itu kan karena ada dari provider internet. Ya, di situ kan ada IP-nya, alamat, MAC address segala macam itu. Ya, itu sumber bukti elektronik. Nah, lalu ada klaster yang ketiga namanya mobile phone. Ya, smartphone kita lah, handphone kita. Ada di sini lah. Oh, ada di sini semua ini. Nah, ini kan bukti elektronik di dalamnya. Itu kalau mau kita kaji lagi. Nah, belum lagi kalau ada GPS. Kemudian kalau di kapal itu ada namanya VMS, Vessel Monitoring System, kan begitu. Jadi semua yang menggunakan sistem atau perangkat elektronik, yaitulah sumber bukti elektronik. Dan sudah diakomodir oleh Undang-Undang ITE kita. Sehingga kalau sampai hari ini masih perbincangkan soal, wah ini bukti ini masuk nggak pidana apa perdata, saya rasa itu kayaknya sudah lewat sejak 2008, kan begitu Mas Budi. Jadi 2008 sudah menegaskan, bahkan regulasi belakangan ya sudah mulai tegas soal bukti elektronik itu. Sekarang yang penting itulah bagaimana para hakim, khususnya kawan-kawan kita semuanya ini memberikan penilaian terhadap perolehan bukti elektronik itu. Karena di perkara-perkara tertentu, misalnya itu sudah banyak menggunakan bukti elektronik, rekaman CCTV, kemudian audio, video, baik berupa dokumen itu kan sudah banyak dimajukan ke kita. Di pengadilan maksudnya, oleh para penuntut umum atau oleh para pihak dalam perkara perdata. Sehingga kita isunya sekarang adalah bagaimana hakim itu sudah mulai ya konsen untuk menilai bukti elektronik itu, bukan lagi bicara soal misalnya apa itu bukti elektronik ataupun bagaimana kedudukannya, kan begitu. Coba lihat itu perkara-perkara sudah banyak kita saksikan tuh kan, kawan-kawan pengadilan sudah banyak. Coba penuntut memintanya, coba tampilkan itu rekaman ini, frame ini, ya itu kita udah tidak boleh lagi. Harus sudah mulai familiar dengan itu. Itu Mas Budi. Ya. Semakin menarik pembicaraan kita ini ya, perbincangan kita. Nah, itu kita masuk ke intinya ya, terkait dengan profesi kawan-kawan sekalian ini. Mengenai bukti elektronik, bentuknya tadi, sumbernya tadi, ya kan, dari data-data dan instrumen elektronik. Nah, ini kalau dalam penanganan perkara, ya kita menerima perkara, pasti kan ada penuntut umum mengajukan bukti elektronik. Nah, itu ada penyitaan. Ini yang disita ini apanya? Ya. Betul Mas Budi, ini menarik pertanyaannya. Jadi memang tidak hanya Mas Budi, banyak kawan menanyakan juga, ini sebenarnya yang dimana kan yang disita ini apanya Pak? Kan begitu kan? Nah, jadi prinsipnya di dalam penanganan, perolehan bukti, bahkan membawa atau preservasi ke pengadilan, menyajikan ke hakim. Jadi begini, intinya kan itu tadi kan alat bukti yang akan dinilai oleh hakim, dilakukan oleh
penyidik, kemudian ditemukan penyidik, dibawa penuntut umum, dimajukan ke hakim, hakim untuk menilai, kan begitu. Nah, sehingga yang disita itu adalah device-nya. Nah, device-nya, perangkatnya, itu penyitaan. Dan itu terikat dengan 39 KUHP. Barang bukti. Ya? Barang bukti. Jadi, yang disita device-nya. Nah, cuma di dalam device itu ada alat bukti elektronik, sehingga itu harus dikeluarkan, diakuisisi. Lah, makanya muncul namanya metodologi ilmu berupa digital forensik. Itu kan metodologi ilmu untuk mengeluarkan itu, menerangkan itu oleh ahli yang kompeten, sehingga muncul laporan forensik, pemeriksaan barang bukti digital, apa saja yang diperiksa, isinya apa, dengan menggunakan SOP prosedur apa, dan nanti muncul dalam sebuah laporan. Laporan itu dibawa oleh penuntut umum, jadikan dalam dimajukan, artinya itu sejak di penyidik tentu sudah dalam satu pemberkasan, dibawa penuntut umum bagian dari alat buktinya, sampai nanti dibawa ke pengadilan dan hakim akan memeriksa itu, laporan berita acara pemeriksaan barang bukti digital, kan begitu. Nah, di situ disebutkan kalau kita lihat di laporan-laporan itu, dan itu sudah sesuai dengan standar-standar SOP kaidah hukum internasional, menyangkut apa? Menyangkut tentang penanganan barang bukti digital. Itulah hakim dalam hal ini tentu secara metodologi ilmu ya harus percaya, oh ini metodologi ilmu, kan banyak ilmu-ilmu yang mendukung soal bagaimana terungkapnya sebuah kejahatan, kan begitu. Bagian dari kita atau majelis hakim harus mempercayai alat bukti itu, tentu alat bukti itu harus didukung oleh metode tadi kan, bagaimana perolehannya atau kita chain of custody-nya sehingga itu menjadi sah disajikan di persidangan sebagai alat bukti. Penyaji dalam hal ini penuntut umum yang menghadirkan bukti elektronik tentu harus menjamin mengenai keautentikannya, mengenai ketersediaannya maupun keutuhannya. Ya, bagaimana dia mengunduh, kan ini kan tadi dibilang tadi kan alatnya ya, device-nya ini tadi yang dibilang. Di dalamnya itu adalah data elektronik itu yang diambil. Nah, diambil itu yang akan menjadi bukti surat. Betul ya? Itu yang akan jadi bukti surat itu nanti. Nah, itu bagaimana itu terkait dengan autentifikasi, ketersediaan maupun keutuhannya, karena bisa jadi pada saat pengambil ada prosesnya itu yang mungkin rawan ya di situ ya. Gimana, Pak? Ya, terima kasih Pak Budi ya. Jadi memang mau tidak mau hakim tidak hanya fokus kepada ilmu hukumnya, tetapi agak sedikit lah ya memfamiliarkan teknis komputer. Memang ini agak sedikit teknis. Memang itu bukan keahlian hakim, tapi setidaknya kita mengerti kan begitu kan. Jadi memang itu ada irisan antara ilmu teknis komputer dengan ilmu hukumnya, Mas Budi. Jadi kalau secara prinsip penanganan bukti digital atau prinsip digital forensik itu memang ada 4. Satu, itu memang betul harus ada integritas data, terjaminnya keutuhan data, tidak ada manipulasi, itu penting ya. Yang kedua memang dilakukan oleh pejabat atau personel yang kompeten, orang yang ahli betul. Kemudian yang ketiga, ya sampaikan Mas Budi tadi, semua penanganan bukti sejak ditemukan sampai dibawa ke pengadilan itu memang harus tercatat yang disebut dengan tadi ada pencatatan chain of custody atau audit trailnya itu ketika diaudit itu ya betul. Jadi sejak ditemukan bagaimana dieksaminasi, diuji, hasilnya kayak apa dan sampai dibawa semua memang harus tercatat. Nah, terakhir itu memang kegiatan itu semua harus dilakukan patuh terhadap peraturan perundang-undangan kan begitu. Nah, kalau yang dimaksud dengan sisi teknisnya, bagaimana kira-kira kurang lebihnya para expert atau ahli itu mengambil bukti elektronik dalam rangka mengakuisisi, dalam rangka menjaga integritas data, keutuhan data, itu memang ada ilmu ya pakemnya lah atau standar SOP-nya, itu ada ISO-nya juga, ada instrumen-instrumennya. Jadi prinsipnya adalah secara teknis komputer, bagaimana data itu diambil, ini kan device yang disita tadi Mas Budi. Device yang disita dikuasai oleh penyita, kemudian ini dibawa ke lab 4 tentu sesuai dengan SOP dan juga dengan kaidah-kaidah penyitaan untuk dibawa ke lab 4. Ketika di lab 4 itu kan ahli, expert, examiner, penguji itu kan akan mengambil isi data. Nah, di mana itu dilakukan dan tercatat bahwa ya hakim nanti yakin, maka nanti akan muncul di laporan bahwa proses pengambilannya kayak apa, dilakukan dengan metode prosedur kayak apa, yang kita tahu bahwa di situ nanti isinya tuh dikeluarkan dengan melalui tool-tool forensik.
Nah, tool-tool forensik itu artinya examiner, penguji, itu akan mempunyai katakanlah hardware ataupun software forensik. Ya, misalnya ada contoh misalnya kalau hardware-nya itu ada Falcon misalnya, kalau tool software forensiknya itu kan ada FTK ya, Forensic Toolkit gitu ya. Nah, itu forensic tool komputer begitu itu ada. Nah, terus kemudian itu akan diuji kan begitu. Nah, EnCase itu juga bagian dari software forensik. Nah, dengan software-software itu, dengan metodologi-metodologi itu, examiner penguji itu akan mengekstraksi, mengakuisisi data tadi, dibawa ke sebuah media penyimpanan. Tetapi media penyimpanan ini juga sebelumnya sudah dikunci, di-secure sama mereka. Pot-potnya itu secara teknis itu juga akan dikunci. Ada namanya USB write blocker itu ya, pengunci supaya media penyimpan itu tidak bisa diubah lagi atau tidak bisa menambah, mereplace segala macam kan begitulah. Ketika data itu sudah diakuisisi atau diekstraksi Mas Budi di dalam sebuah media penyimpan, maka ini harus dinilai secara ya bahasa matematiknya tuh bahasa program namanya nilai hashing. Jadi file itu harus dipastikan antara file yang ada di device tadi dengan file hasil ekstraksi itu harus sama. Ini untuk menguji integritas data. Nah, nilai ujiannya itu dengan satuan atau metodologi hashing tadi. Hashing itu apa? Hashing itu bahasa gampangnya kan nilai algoritma, perpaduan heksagonal antara angka dengan huruf yang menunjukkan jati diri atau identitas dari sebuah file. Gitu. Nah, jadi hashing itu. Nah, hashing itu pasti akan dicantumkan di dalam laporan hasil pemeriksaan barang bukti digital, sehingga ketika nanti hakim itu membaca laporan barang bukti digital, itu dicek bagaimana penerimaannya, menggunakan SOP apa, prosedur apa, kemudian file itu betul tidak ditemukan di media penyimpan, misalnya handphone atau flash disk yang disita, ternyata di situ ditemukan misalnya file-file berupa audio atau video misalnya. Kemudian file itu kan pasti diekstrak, kemudian dilakukan analisis oleh examiner. Analisisnya banyak, tergantung kebutuhan peristiwanya, kan untuk membuktikan tadi di awal. Jadi barang bukti itu seperti ini, lalu untuk membuktikan sebuah peristiwa, ya tinggal kebutuhan peristiwa apa yang mau dibutuhkan. Menyangkut timing kah, menyangkut tempus kah, menyangkut lokus kah, kan begitu. Menyangkut peristiwa apa, lah itu seorang examiner punya analisis, misalnya analisis timestamp. Timestamp itu kapan file itu dicetak, di-create, dimodify di dalam sebuah sistem. Nah, itu kan tergantung peristiwa, tergantung kebutuhan perkaranya. Perkara apa dulu kan begitu? Apakah perkara katakanlah pemalsuan surat dalam pidana umum, ataukah perkara-perkara komunikasi yang menghubungkan niat satu dengan yang lain? Oh, ini berarti kaitannya dengan header email misalnya. Ya tergantung perkaranya, kan begitu. Jadi kembali lagi, digital forensik atau alat bukti elektronik adalah untuk menerangkan sebuah keadaan, membuktikan sebuah peristiwa yang sudah berlalu, kan begitu. Nah, karena membuktikan sebuah peristiwa yang berlalu, tinggal kebutuhan case-nya apa. Makanya maksud pemeriksaan itu paling penting, dan itu ada di dalam laporan barang bukti digital. Gitu. Oh, ini maksud pemeriksaan untuk ini, kan gitu. Nah, nanti setelah ketemu nilai hashing tadi yang merupakan bahasa program, kan begitu. Nah, itu nanti ya secara metodologi harus yakin pasti nilainya match. Kalau memang dengan metodologi dan SOP dengan sistem yang ada dilakukan oleh orang yang benar, artinya yang kompeten, ya nilainya match, kan begitu. Oleh karena itu, apakah setiap alat bukti elektronik ya yang disajikan ke persidangan itu selalu harus didukung dengan digital forensik? Nah, ini menarik juga ini Mas Budi. Kita kan juga menyadari ya, hukum itu kan ya mula-mula itu dalam tataran ideal dan yang kurang ideal, kan begitu kan. Jadi idealnya kita melihat kembali lagi kebutuhannya. Kan tadi ada 3, informasi, dokumen, hasil cetak. Kalau hasil cetak, Mas Budi habis ngeprint dari sebuah printer itu kan peripheral ya di dalam komputer ya, terhubung lah, device yang terhubung. Kalau hasil cetak itu enggak perlu. Ya kan? Kalau hasil cetak ya enggak perlu lah. Tinggal dicetak aja, meyakini sebagai bukti surat hasil cetak dari sebuah komputer. Selama sistem elektroniknya benar, kan begitu, terstandardisasi. Tetapi kalau informasi elektronik, dokumen elektronik, itu kan harus bisa ditampilkan, dijelaskan, diputar, dipertanggungjawabkan, dan dipahami oleh orang yang ngerti, Pak. Nah, siapa orang yang ngerti? Tentu ahli, yang punya kualifikasi ini. Mengapa? Karena begini,
Tadi saya katakan komputer kalau dibedah dalamnya ini agak sedikit teknis, Pak. Makanya mohon maaf nih Mas Budi, hakim itu kan tidak selalu harus ilmu hukumnya saja, tapi sedikit-sedikit kita ngerti lah, sedikit-sedikit gitu. Walaupun harus mengembangkan ya, diri, mengembang. Tidak banyak, tapi sedikit ngerti. Jadi misalnya kita ngerti lah, oh mobil itu ada sistem yang bensin, ada yang solar kan begitu ya. Tapi kalau bukti elektronik bersumber dari komputer, ketika kita buka dalamannya ada namanya papan mainboard itu. Papan mainboard itu ada namanya komponen-komponen kan, di samping hard disk media penyimpan ada namanya RAM, memori kan begitu. Nah, random access memory misalnya. Ada ROM ya, nah gitu, read only memory. Jadi ini kan komponen-komponen yang menyimpan bukti elektronik. Dan itu metadatanya banyak. Itu. Kalau namanya informasi, itu metadata. Nah, ini dianalisis oleh ahli. Kecuali kalau hakimnya memang sudah ngerti, bisa sih tidak apa-apa. Tapi untuk mengeluarkan ini kan harus ada proses tadi. Dan proses itu diterangkan oleh ahli. Kan gitu. Sama dengan dokumen elektronik. Pak, dokumen ini apa? Berupa rekaman hasil CCTV misalnya. Ini kan dokumen. Nah, dokumen untuk keluar dari perangkat CCTV, kemudian bisa diputarkan harus melalui serangkaian digital forensik tadi dan muncul dalam sebuah laporan. Ada enggak frame-frame tertentu yang dimanipulasi? Katakanlah itu bukan rekamannya ini Pak misalnya. Itu ada editan, inset, penambahan, pengurangan. Itu yang bisa nerangkan siapa? Apa hakim ngerti itu? Makanya kehadiran digital forensik dan kehadiran ahli dirasa perlu untuk menerangkan informasi elektronik, dokumen elektronik yang tersaji di pengadilan. Memang tidak semuanya, kan begitu. Seperti kalau tadi saya katakan hasil cetak. Kalau hasil cetak kan tidak perlu lah. Tapi kalau menerangkan sebuah video, frame-nya ini ada katakanlah hasil cut atau hasil editing apa tidak, ya apakah itu ada di situ penambahan atau masih asli atau tidak gitu. Betul. Ya. Nah, itu. Bahasa awalnya itu seperti makanya itu kan? Dihadirkan oleh ahli. Ahli dihadirkan melengkapi temuannya, melengkapi hasil pemeriksaan lapor, hakim menilai. Nah, menilai maka munculnya sebuah keyakinan. Kan prinsipnya negatif Wetelex atau pembuktian negatif Bewitz teori itu kan ya 183 KUHP, 2 alat bukti sah dan keyakinan. Ayat buktinya ada, tapi kalau hakim tidak yakin gimana? Kan begitu ya Mas Budi ya. Jadi semua untuk meyakinkan hakim, capek-capek ahli didatangkan, capek-capek dengan metodologi. Nah, makanya metodologi itu banyak. Tidak hanya digital forensik. Ya kita udah banyak mendengar lah. Ada katakanlah balistik, ada katakanlah poligraf, psikologi forensik, kan macam-macam itu, termasuk digital forensik. Sama-sama semua adalah untuk membuat terang sebuah peristiwa yang untuk dihadapkan kepada hakim untuk dinilai. Yang ujung-ujungnya kan untuk meyakinkan hakim. Makanya sebagus apa metodologi, kalau hakim tidak yakin, kan repot ini. Lah, bagaimana hakim yakin? Ya sedikit banyak tahu soal itu, gitu loh. Cerita begitu Mas Budi. Ya. Tadi sempat dijelaskan mengenai alat bukti elektronik yang diambil dari CCTV. Ya. Ini banyak, ini kan terjadi ini di persidangan. Ya. Ada challenge dari penasihat hukum. Kalau device-nya HP misalnya dan gampang disita kan. Nah, kalau dari CCTV itu yang disita DVR-nya seluruh sistem atau bisa dalam hal ini lab 4 itu atau petugas penyidik itu mengunduh dari DVR disimpan di flash disk dan itu flash disk itu yang disita diajukan di pengadilan. Ya. Bagaimana? Ya, baik Mas Budi. Jadi memang di awal tadi sudah saya sampaikan kalau CCTV lengkap dengan DVR-nya, CCTV itu kan punya media penyimpan, Pak. Hasil rekamannya kan disimpan dalam media penyimpan yang di CCTV tadi. Nah, ketika DVR CCTV itu sudah disita, kemudian diekstraksi tadi, diakuisisi oleh seorang expert di Puslap 4. Hasil ekstraksinya itu kan nanti akan dibaca. Dan itu dituangkan dalam sebuah laporan. Maka hasil ekstraksi itu kan juga dilakukan pengkopian. Namanya working copy, Mas. Kalau ini kan master copy-nya. Sejatinya kalau master copy itu ya harus dibungkus rapi selesai. Nanti yang diputar itu yang working copy-nya itu. Kan begitu. Nah, working copy inilah yang dianalisis. Ini namanya proses imaging. Nah, proses imagingnya tadi dalam rangka menemukan ekstraksinya tadi, menemukan substansi bukti elektroniknya tadi lah. Ketika hasil imagingnya itu adalah berupa working copy, maka working copy itu ternyata muncul beberapa frame-frame rekaman kemudian disimpan juga di dalam sebuah media penyimpan yang dimajukan ke persidangan kan kumpulan dari hasilnya tadi yang tersimpan dalam media penyimpan berupa flash disk misalnya.
Itu yang dimajukan. Berikut juga dengan CCTV-nya sebagai barang bukti digital. Tapi itu kan sudah diterangkan oleh ahli di dalam berita acara pemeriksaan barang bukti digital, bahwa barang bukti digital yang diserahkan ke puslapor adalah berupa ini, dengan maksud tujuan pemeriksaan ini, menggunakan SOP ini, dilakukan ini, ketemu hasilnya ini, maka ini Pak yang ditampilkan, kan begitu. Itu yang diputar. Tetap disita dulu Pak, semuanya itu disita. Kemudian dikeluarkan isinya, namanya ekstraksi atau akuisisi. Kemudian hasil akuisisi atau ekstraksinya itu kan kemudian dilakukan penilaian analisis. Ya, tergantung kebutuhan kasusnya, kan begitu. Dianalisis dari segi apa? Kebutuhan untuk mengetahui katakanlah perbuatan orang di frame waktu-waktu, rentang waktu ini sampai ini misalnya, kan itu kan analisis mereka. Nah, itu nanti di dalam sebuah laporan muncul, dan nanti hasil kopiannya itu biasanya juga dimajukan di dalam sebuah media penyimpan juga. Misalnya dikumpulkan dalam, kan tadi di sini dikeluarin Pak, dikeluarin masuk ke flash disk kan begitu. Ini tetap disita, tetap dimajukan, tetapi yang diputar-putar itu yang ini kan begitu. Nah, kembali lagi soal challenge. Challenge itu pada dasarnya boleh-boleh saja. Tetapi kalau murni kembali ke metodologi, selama itu dilakukan oleh orang yang kompeten, secara ekspertisnya dia punya sertifikasi, makanya kan tidak semua orang bisa melakukan ini. Ini harus punya kompetensi. Yang kedua, SOP-nya harus benar. Yang ketiga, device-nya itu atau software hardware-nya tadi yang saya sebut itu harus sama. Kan gitu. Apple to Apple ini tidak boleh ragu. Silahkan mau di-challenge dengan siapapun, ahli dari manapun, dan itu sudah banyak kasus kan Pak. Iya, jadi soal challenge silahkan. Tapi dengan catatan Apple to Apple, artinya orang, metodologinya, perangkatnya, software yang digunakan itu harus sama Pak. Begini, bagaimana ya terkait dengan challenge itu? Apabila di persidangan itu ternyata barang bukti yang disita adalah flash disk-nya. Nah, dalam hal ini flash disk itu dibuktikan oleh penuntut umum, diambil, diunduh dengan metodologi yang tadi disebutkan tadi. Chain of custody-nya jelas, misalnya begitu. Nah, tapi menurut penasihat hukumnya, ini bukan alat bukti yang sah, karena yang disita bukan DVR-nya, yang merupakan master penyimpanannya. Alasan dari penyidik maupun penuntut umum, DVR ini besar, misalnya di suatu gedung, ya dia master, gitu. Kalau jika diambil itu, maka gedung itu pengamanannya menjadi lumpuh, seperti itu. Sehingga oleh penyidik, oleh lab 4, diunduhlah dari DVR itu. Nah, ini bisa terjadi kan persidangan seperti itu. Bagaimana? Iya, pasti proses akuisisinya atau proses ekstraksinya mengambil dari DVR dan media penyimpan di CCTV tadi pasti dilakukan oleh expert dan dilakukan dengan metodologi dan keluar hasil lapor. Kalau soal protes atau keberatan atau challenge-nya ya silahkan saja. Tetapi kalau kembali ke metodologi, makanya hakim harus tetap punya pendirian soal itu. Dengan berbekal pengetahuan, kemudian ngerti bahwa ini telah dilakukan pengambilan oleh expert, dilakukan sesuai dengan SOP dan metodologi, ya sudah, berarti ini tetap harus dinyatakan sebagai salah satu alat bukti elektronik yang nanti akan dipertimbangkan oleh hakim. Soal keberatan-keberatan itu nanti kan hakim pasti punya alasan argumentasi untuk menyetujui apa tidak menyetujui, kan gitu Pak Suti. Itu dinamika di persidangan itu. Ya kan. Nah, lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Berarti para hakim ini pertanyaan-pertanyaan kunci apa yang harus ditanyakan oleh majelis hakim terkait dengan alat bukti elektronik untuk bisa meyakinkan para hakim bahwa ini ada terjamin otentifikasinya, integritasnya, maupun keutuhannya, maupun ketersediaan itu. Artinya ada ahli forensiknya yang datang ini. Apa ini? Pertanyaan kunci apa nih hakim? Ini kan ini praktek di persidangan ini. Pertanyaan kunci pertama soal kompetensi ahli. Itu yang penting, karena ahli berkapasitas sebagai ahli forensik tentu harus bisa menceritakan di mana keahlian untuk membedakan dengan yang bukan ahli. Lah parameternya dua. Parameter ahli komputer forensik atau ahli digital forensik itu harus punya kemampuan di bidang ilmu pengetahuan teknologi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan praktis. Itu kata kuncinya. Akademik di mana latar belakang pendidik? Biasanya kan di BAP udah ada itu, kan tinggal dicek aja, kan udah ditanya sama penyidik, kan di BAP udah ada itu misalnya. Namun demikian hakim perlu mempertegaskan juga. Coba sampaikan latar belakang saudara atau ahli terkait dengan keahlian. Nah, itu dilihat latar belakang akademiknya.
Ya, linear enggak, termasuk ada enggak katakanlah sertifikasi atau kursus-kursus profesional soal sertifikasi keahlian komputer forensik kan banyak itu. Biasanya ada punya katakanlah ya dia memang ahli di punya titel CHFI misalnya, Computer Hacking Forensic Investigator. Wah, itu berarti punya kompetensi di bidang akademik kan begitu. Nah, sekarang dari sisi praktis, meskipun titelnya lengkap, linear akademiknya, tetapi ada enggak pengalaman-pengalaman secara praktek untuk menguji barang bukti elektronik yang selama ini dilakukan atau pernah memberikan keterangan-keterangan ahli di persidangan kan begitu. Nah, itu perlu dicek. Nah, kalau yang kompetensi ahlinya sudah, baru soal bagaimana ahli menerima barang bukti digital itu, kemudian memperlakukannya, melakukan analisis examiner pengujian tadi, sampai membuat laporan itu dicek, kan gitu. Nah, itu perlu ditanyakan. Dan bila perlu kalau memang sudah ada BA lapor barang bukti digitalnya, ya perlu dicek-cek juga, kan gitu. Ini kok ada temuan begini, bagaimana saudara mendapatkannya? Dipastikan lagi langkah-langkahnya, yang namanya audit trail tadi. Audit trail itu kan ketika diaudit, cek silang, itu berarti dengan langkah yang sama. Saat ditemukan, bagaimana penanganannya, pencatatannya, dicatat. Kan itu pencatatannya detail, Mas Budi. Jadi makanya SOP itu harus detail. Mengapa? Misalnya penanganan jaringan komputer bagaimana? Ada SOP-nya tersendiri misalnya. Penanganan device HP misalnya, handphone itu juga ada SOP-nya tersendiri. Penanganan media penyimpan, hard disk, flash disk, nah, itu kan ada SOP-nya tersendiri. Karena masing-masing alat bukti barang bukti ini punya karakter-karakter khusus, sehingga ada SOP-SOP khusus. Itu perlu ditanyakan. Ditanyakan bagaimana waktu menangani katakanlah yang disita misalnya laptop misalnya. Ini kan bagian dari device komputer. Ini kan ada SOP tersendiri, coba cek penanganannya bagaimana. Saat ditemukan apakah nyala, apakah mati, karena ini akan sangat berdampak sekali dalam trace forensik kan begitu kan. Nah, karena di situ kan ada data-data yang mungkin hilang atau tidak hilang kan begitu. Karena itu ada media-media penyimpan yang hanya bisa hidup kalau dengan daya kan begitu. Makanya penting sekali saat ditemukan pertama barang bukti itu dalam keadaan apa? Mati ataukah nyala. Nah, itu penting karena Penting itu ya. penting. Nah, jadi yang ditanyakan itu pertama kompetensi, yang kedua kaitan dengan SOP-SOP yang dia lakukan sampai menghasilkan sebuah kesimpulan. Ya itu nanti kan ternilai semua. Oh ternyata dari awal pencatatannya rapi nih. Dari sisi nama barangnya, jenisnya, mereknya, kan begitu, kapasitasnya, kan banyak itu. Misalnya hard disk merek ini dengan seri ini, kemudian dengan kapasitas ini, kan begitu, berapa giga, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya itu tercatat, kemudian nanti dilakukan pemeriksaan, mengakuisisi, mengekstraksi, kemudian sampai ada sebuah hasil. Oh ternyata di dalam flash disk media penyimpan ini ditemukan sekian file audio. Nah misalnya ditemukan sekian file video misalnya. Oh ditemukan sekian dokumen misalnya. Nah, file-file dokumen, kebetulan dokumen Word misalnya, ketikan misalnya. Oh iya ada Pak di situ. Itu kan yang terangkan ahli. Nah termasuk nanti ada analisis-analisis. Dihubungkan dengan dakwaan, lokus dan tempus. Kalau tempusnya sekian, sedangkan file yang ditemukan itu menurut file stamp-nya atau timestamp-nya itu ternyata create modified-nya oleh sistem itu di tanggal ini cocok enggak? Ini kan analisis-analisis. Itu saja sebenarnya. Jadi kembali ke awal tadi bahwa penanganan barang bukti digital atau alat bukti elektronik adalah untuk membuktikan kebenaran sebuah peristiwa dan relevan dengan perkara. Kan gitu. Itu aja Mas Budi. Yeah. Di lain pihak nih ya, kan itu kan pidana. Iya. Bagaimana kalau di perdata? Apakah di perdata diperlukan juga digital forensik seperti itu? Ya. Jadi Mas Budi, kalau namanya sudah diakui sebagai sebuah alat bukti menurut hukum acara, ya tidak perlu tafsir lain. Mau lapangan pidana, mau lapangan perdata sama. Ya. Nah, mungkin muncul pertanyaan yang sering ditanya, loh Pak, kalau perdata kan repot Pak, karena kebutuhan para pihak dan itu kemana mintanya? Sekarang begini, corporate itu Mas, itu kan perdata. Nah, mereka aja sudah biasa itu minta diuji ke lapor, karena jasa layanan uji forensik ini yang swasta itu ada, gitu loh. Tinggal memang semua berbayar. Wah ini pasti nanti kalau biasalah kita ngobrol-ngobrol ringan, wah ini kan mungkin apa enggak kalau perkara yang sifatnya sederhana dan seterusnya. Itu mohon maaf itu artinya itu soal lain ya. Artinya kita bicara soal metodologi ilmu ini. Kalau bicara metodologi ilmu ya harus konsisten. Mau pidana, mau perdata, mau perkara ringan, mau perkara berat, semua sama kan metodologi ilmu. Prinsipnya seperti itu. Gitu. Cuma
tidak bisa dinafikan bahwa para perdata itu tidak hanya pihaknya corporate. Ya. Contoh paling sederhana aja, Ya. perkara perceraian Ya. misalnya, person ini ya. Ya. Nah, ini si penggugat mempunyai bukti mengenai misalnya pasangannya yang mendua dan lain sebagainya dalam tanda kutip itu dari dalam HP, chat WA dia atau foto dari HP-nya dia atau chat mesra atau apa ditemukan di dalam HP. Nah, terus dia unduh misalnya itu atau dia lihatkan bagaimana. Nah, itu terkait dengan yang tadi sudah dijelaskan mengenai alat bukti yang sah dan untuk menjamin mengenai keabsahannya itu dengan metode-metode tadi yang banyak diceritakan tadi. Nah, bagaimana kalau di dalam perkara perdata seorang ibu ini rumah tangga menggugat cerai suaminya, buktinya di chat-chatnya WA itu. Ya, memang lagi-lagi Mas Budi dibutuhkan ya kearifan lah ya bagi seorang hakim kan. Jawabannya harus ke sana. Nah, kalau sudah metodologi ilmunya harus seperti itu, kemudian hakim menangani perkara dengan segala kondisi, kan begitu, termasuk kondisi yang diceritakan Mas Budi. Ya lagi-lagi perlu kearifan seorang hakim, kan gitu, arif dan bijaksana menyikapi itu semuanya. Apakah harus kaku, ataukah ada fleksibilitas? Tetapi secara ilmu kan demikian ilmunya Mas Budi, sehingga ya tentu yang dimajukan para pihak tentu kan tidak semata-mata itu kan, nah, pasti ada alat bukti lain. Kan begitu, sehingga hakim ketika akan memutuskan mengambil sumber pemutusnya mendasarkan pada alat bukti, ya tentunya dikombinasi dengan arif dan bijaksana, memberikan pertimbangan kemana arahnya alat bukti yang demikian, kan begitu. Secara pengetahuan hakim ada ini, kan begitu. Nah, padahal ini tidak dilakukan langkah-langkah forensik, tetapi ditunjukkan, kan begitu lah. Itulah silahkan pertimbangkan sebaik-baiknya, kan begitu Mas Budi. Itulah yang tadi dibilang itu, kita ini sebagai hakim harus arif dan bijaksana. Terus tadi menarik bahwa terkait dengan ahli yang dihadirkan untuk memberikan kepastian bahwa alat bukti yang diperoleh ini, elektronik ini adalah kompeten, begitu. Untuk ahlinya sendiri, itu ada nggak aturannya saat ini, siapa saja atau syaratnya apa tuh bisa jadi seorang ahli digital forensik? Baik Mas Budi, kalau regulasinya itu bisa dibaca di penjelasan pasal 43 huruf H ya, 431 huruf H di Undang-Undang ITE. Itu clear itu. Di penjelasan itu dikatakan memang waktu itu kewenangan penyidik untuk meminta bantuan ahli. Ahli yang bagaimana? Ahli yang punya kualifikasi itu secara regulasi. Memang kalau kita bicara yang sifatnya teknis ya Mas, sifatnya teknis memang regulasi kita masih mengandalkan pada Undang-Undang ITE tadi mengenai apa itu jenis alat bukti dan keabsahannya dan seterusnya. Nah, tetapi breakdown dari itu memang belum kita temukan di mana katakanlah SOP itu diatur dalam sebuah regulasi di breakdown di bawah undang-undang, kan masih sifatnya sektoral. Yaitu misalnya peraturan internal kepolisian misalnya itu ada. Tapi semuanya itu bersumber dari instrumen internasional Mas. Itu ada ICPO, ada jadi perkumpulan polisi sana itu di suatu negara itu memberikan satu guideline tentang bagaimana penanganan bukti elektronik. Dan itu kaitannya dengan proses yang tadi sudah saya ceritakan panjang lebar untuk mencapai identifikasi bukti, kemudian mengakuisisi, mengeksaminasi, itu juga ada ISO-nya secara internasional. Itu di 27037 tahun 2012 itu kan ada. Nah, itu ISO itu diterjemahkan di dalam regulasi, kalau tidak salah itu di surat edaran Menteri Kominfo kalau tidak salah, nanti coba dicek gitu ya. Itu ada tentang bagaimana teknik identifikasi, mengakuisisi, termasuk eksaminasi dan pelaporan penyajian sebuah bukti elektronik. Itu Mas Budi, itu regulasinya. Ya. Kita ada di era digital saat ini, 4.0, dan mungkin sekarang sudah melangkah lagi ke step yang lebih tinggi lagi. Ya, nah itu bagaimana peran digital forensik ya dalam hal ini terkait perkara mungkin yang lagi tren ya, cryptocurrency, Bitcoin dan lain sebagainya yang di dalam dunia kejahatan pidana ini saat ini menjadi tren digunakan di TPPU sebagai untuk
money laundering terhadap perkara-perkara terorisme, narkoba maupun tipikor. Ya. Bagaimana itu? Ya, tren itu kami juga memahami Mas Budi. Jadi isunya bukan soal tren digital forensiknya, isunya adalah praktek cryptocurrency. Itu kan soal alat bayar ya, dengan menggunakan blockchain sistemnya begitu kan. Itu pasti melibatkan beberapa pihak kan gitu. Jadi ada exchange-nya juga, itu kan pertukarannya segala macam. Walletnya itu juga macam-macam, sekarang juga berkembang, itu ada hot wallet, ada cold wallet, segala macam itu kan ada. Lah, isunya itu bukan soal digital forensiknya, karena secara metodologi ilmu dan regulasi ITE kita sudah cukup. Nah, isunya adalah terhadap kasus-kasus tertentu. Ini kan macam-macam kasusnya. Bisa isu TPPU, betul seperti Mas Budi tadi sampaikan, bahwa orang melakukan kejahatan kemudian larinya untuk membeli aset, yaitu kripto misalnya, uang kripto, bitcoin, macam-macam itu kan ada. Lah, itu adalah, ini soal penyitaannya Mas, justru gitu. Jadi ini kan yang mau disita ini bagaimana ini cryptocurrency-nya ini. Nah, jadi isunya digital forensiknya tetap secara metodologi itu diakui tidak ada masalah, karena apapun perangkat itu untuk bisa main kripto itu kan pasti menggunakan sistem elektronik, menggunakan jaringan, menggunakan katakanlah layanan jasa exchange-nya itu, exchanger-nya lah ya, ini gitu. Itu kan semua pakai sistem elektronik, sistem perbankan misalnya, untuk bisa tukar-menukar, kita buat akun, pasang deposit, kan gitu Mas Budi. Itu semua tidak ada masalah dari sisi sistem elektroniknya. Yang masalah adalah ketika ada tindak pidana TPPU atau penipuan, uangnya dilari, apa yang disita, bagaimana teknik penyitaannya. Gitu. Sebenarnya kalau ngomong ini diskusinya panjang Mas Budi. Nah, tetapi kita batasi dulu di situ. Isunya ke sana, dan Gakum, penegak hukum masih banyak berdiskusi soal ini. Kita masih hangat mendiskusikan soal ini Mas Budi. Jadi kira-kira bagaimana, dan nanti bagaimana juga itu akan dinilai oleh hakim, supaya hakim juga jangan gagap juga. Ketika penyidik sudah mulai banyak ada perkara menyita aset-aset kripto, sedangkan kripto itu kan ya currency-nya ya, kursusnya itu ya, konversinya itu. Ini menjadi pertanyaan pada saat penyitaan kah atau bagaimana kan begitu. Sedangkan fluktuasinya naik turun kan ini, kripto ini. Namanya aja alat bayar kan gitu kan. Ya walaupun dalam satu sisi alat bayar masih belum secara ini ya, tapi ini kan sudah diakui oleh Bapepti sebagai ini kan komoditas kan begitu. Jadi isunya adalah bagaimana teknis penyitaannya kan begitu. Untuk dalam rangka apa? Dalam rangka aset recovery. Itu. Misalnya perkara TPPU, ini hasil kejahatan, mau dirampas. Gimana yang dirampas nih? Katakanlah dirampas sekarang, saat terjadinya tindak pidana, saat penyidikan. Ternyata besok anjlok nilainya. Pada saat dieksekusi habis nilainya misalnya. Atau saat ini disita. Nah gitu. Makanya isunya adalah bagaimana teknis penyitaannya. Itu. Disita yang model bagaimana ini? Nyita karena kursnya naik turun, disita dalam mata uang apa ini? Begitu. Jadi, oke, tapi pertanyaan menarik Mas. Jangan buru-buru ditanyakan terlalu panjang. Karena apa? Karena ya memang regulasi kita biasa. Jadi memang kita harus mengikuti perkembangan. Memang ini menarik, tapi kalau soal isu bukti elektroniknya tidak ada masalah dengan yang sudah kami ceritakan tadi. Tetapi sekarang adalah ini kaitannya dengan penanganan penyitaan, kan begitu. Sampai dibawa ke pengadilan. Jangan sampai ya ini para pimpinan pengadilan, misalnya ketua-ketua PN juga memberikan izin persetujuan juga, jangan ini juga kan gitu. Nah, jadi ini yang harus kita siapkan ke depan memang justru itu Pak, pemahaman tentang bagaimana mekanisme cryptocurrency ini dan kaitannya dengan regulasi kita yang ada. Apakah sudah menjangkau apa belum? Karena ini lekat dengan konversi mata uang kan begitu. Dan nilainya fluktuasi kan gitu. Kenapa ini penting ya, Pak Dwi ya? Karena jangan sampai ya seperti tadi dibilang aturannya selalu tertinggal, ya. Kita selalu tertinggal aturan nih maksudnya. Nah kita ini kan pengadilan ini tidak bisa bilang wah datang perkaranya belum ada aturannya. Ya. Nah, makanya tadi mudah-mudahan ini segera para hakim mendapatkan petunjuk teknisnya dari Mahkamah Agung mengenai fenomena yang nanti ke depannya pasti banyak nanti ini ke depannya. Ya, terima kasih Mas Budi. Sedikit menyinggung soal itu. Misalnya kita ambil contoh lagi lah ya, satu contoh. Ya misalnya begini, ada namanya BIC ya, Business Email Compromise misalnya. Itu kan, itu mekanisme di TPPU kan Mas. Jadi ketika katakanlah ada transaksi yang dibekukan, kemudian oleh PPATK dan ternyata belum diketemu siapa pelakunya, maka oleh undang-undang kan segera dilimpahkan dalam waktu tertentu ke penyidik. Penyidik dalam waktu tertentu juga ternyata belum diketemukan pelakunya. Mahkamah Agung kan sudah ada itu regulasinya, kan gitu.
tentang penanganan harta kekayaan tadi. Nah, yaitu dengan Perma 1 2013 misalnya. Lah, hal-hal kayak gini ini kan ya perlu disikapi ke depan gitu, lebih familiar. Padahal regulasinya udah lama, Perma 1 2013. Untuk dinyatakan barang bukti atau yang sudah terlanjur dibekukan disita tadi, aset tadi mau dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Itu bahkan ditegaskan dalam SEMA 3 2013 juga. Nah, ini sejalan dengan yang tadi Mas, pergerakan-pergerakan perkembangan belakangan ya memang ya tentu kita hakim atau pejabat ataupun aparat penegak hukum ini memang ya harus konsen dengan apa yang menjadi tugas kita seiring dengan perkembangan-perkembangan yang ada kan begitu Mas Budi. Ya. Baik, banyak sekali ya sudah kita bicarakan ya. Kita menemukan banyak pencerahan yang dari Pak Dwi ya, cerita-cerita lah Mas Budi. Iya, sharing ya. Terima kasih banyak Pak Dwi atas sharing knowledge-nya kepada kita semua di pagi hari ini ya. Sobat Podium ya. Kita tutup bincang-bincang kita pagi ini dan nanti sampai bertemu kembali di podium berikutnya yang membahas mengenai kebijakan-kebijakan lainnya. Hari Jumat memungut kerang di lautan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Salam integritas untuk Badan Peradilan yang Agung.